Oke, baik saudara-saudara, kembali lagi bersama saya di Oloan King Channel. Salam sejahtera buat kita semuanya. Apa kabar nih dengan kalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan berada di lindungan yang Maha Kuasa. Di video kali ini, saudara-saudara, di sini kita dapat menyaksikan kembali pernyataan dari beberapa netizen ya. Seperti biasa, yang saya kutip dari akun TikTok. Seperti apa pernyataannya? Langsung saja kita saksikan. Pak Jokowi sebagai sekretaris tim kampanye di 2014, tugas saya memastikan pengungkapan syarat administrasi untuk KPU, dan di 2014 syarat administrasi itu dinyatakan lengkap oleh KPU. Itu saja. Bersama Bang Rismon Sanipar ini. Iya. Tapi tidak ada interaksi apa yang saya lakukan dengan Bang Betor sudah membicarakan ijazah tersebut, termasuk dengan misalnya timnya Pak Jokowi ya, mungkin yang dimaksud David dan Widodo kawan. Saya nggak ada interaksi. Pak Andi sebagai sekretaris tim kampanye hari itu memang melihat ada ijazah aslinya yang dilegalisir. Saya melihat ijazah. Good morning, selamat pagi. Setelah beberapa hari ini ya, kita mendengar pernyataan seorang kader dari PDI Perjuangan, yaitu Bitor Suryadi, yang menyatakan ijazah Bapak Joko Widodo dibuat di pasar Pramuka ya di Jakarta. Dan Bitor ini juga menjelaskan bahwasanya ya Bapak Andi Wijayanto, yaitu mantan gubernur Lemhanas ya dia juga kader dari PDI Perjuangan. Menurut Bitor, Pak Andi ini menerima dokumen Pak Jokowi dan merasa terkejut melihat ijazah Bapak Joko Widodo ya dari SD, SMP, SMA dan universitas itu fotonya semuanya seragam atau identik sama. Jadi Rismon ya dan kawannya satu ini ya menjumpai Bapak Andi Wijayanto untuk mencari informasi. Mon, apa kabar Mon? Aja mana Mon? Makin stres kau tengok Mon. Mon, harusnya kan Mon, seorang peneliti itu Mon duduk manis saja lah Mon, nggak perlu lah mencari-cari ya kan informasi ya. Tapi kau bilang kau nyatakan kepada seluruh Indonesia ijazah Pak Jokowi palsu 11.000 triliun %. Kenapa sekarang mencari-cari ya kan Mon, mencari-cari kesalahan yang lain? Mon, jangan kau lawan orang baik Mon. Dah ku bilang bolak-balik, nggak percaya kau. Mon, kau nyari-nyari kesalahan Pak Jokowi, sementara kesalahan kau sendiri ya kau lupa. Pernah nggak Mon sekali aja kau menunjukkan kepada seluruh Indonesia mana ijazah Pak Jokowi yang kau teliti, yang kau nyatakan palsu? Kan nggak pernah. Iya, itulah dia saudara-saudara pernyataan dari beberapa netizen yang saya kutip dari akun TikTok. Seperti apa nih tanggapan kalian? Silahkan tinggalkan di kolom komentar ya. Sebentar, jangan di skip dulu. Di sini kita kembali membahas hal yang sangat penting juga saudara-saudara, di mana Presiden Prabowo itu membubarkan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar atau Satgas Cyber Pungli yang dibentuk pada pemerintahan Presiden Joko Widodo. Prabowo beralasan kinerja Satgas itu sudah menurun sehingga keberadaannya sudah tidak lagi relevan. Nah, Jokowi juga membentuk Satgas Cyber Pungli berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016. Tujuannya untuk memberantas praktik pungutan liar atau pungli itu di berbagai lini birokrasi, baik di tingkat pusat maupun daerah, dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Satgas ini mengoptimalkan pemanfaatan personil, saudara-saudara, satuan kerja dan fasilitas di kementerian, lembaga maupun pemerintah daerah. Nah, dalam pelaksanaannya, Satgas Cyber Pungli menjalankan 4 fungsi utama, yakni intelijen, pencegahan, penindakan, dan justisi. Fungsi ini dijalankan secara terkoordinasi lintas lembaga dengan pendekatan yang menggabungkan pengawasan ya, aksi lapangan, dan penegakan hukum, saudara-saudara.
Nah, Satgas ini juga dibekali sejumlah kewenangan strategis di mana mereka dapat menyusun sistem pencegahan dan pemberantasan pungli, mengumpulkan data dan informasi dengan memanfaatkan teknologi informasi, hingga melakukan operasi tangkap tangan atau OTT. Satgas ini juga berwenang memberikan rekomendasi sanksi terhadap pelaku pungli kepada pimpinan kementerian atau lembaga atau kepala daerah. Selain itu, Satgas bisa merekomendasikan saudara-saudara pembentukan unit-unit cyber pungli di instansi pelayanan publik, serta mengevaluasi efektivitas kegiatan yang telah dilakukan. Iya. Dan implementasi dari mandat Perpres ini terlihat nyata di berbagai daerah. Di Palembang misalnya, pemerintah kota membentuk unit pemberantasan pungutan liar melalui SK Wali Kota nomor 92-KPTS-ITKO-2021 sebagai tindak lanjut dari ketentuan pasal 8 ayat 2 Perpres tersebut. Unit ini bertugas menindak pungli di lingkup pemerintah daerah. Iya. Dan keberadaan Satgas Cyber Pungli resmi berakhir setelah Prabowo mencabut pendirian Satgas melalui Perpres nomor 49 tahun 2025. Pembubaran ini sekaligus membuka pertanyaan baru seperti apa strategis pemberantasan pungli di era Presiden Prabowo Subianto. Itu yang menjadi pertanyaannya. Iya. Baik, saudara-saudara, sampai di sini dulu pertemuan kita, pembahasan kita, di mana kita juga sudah mendengarkan pernyataan dari beberapa netizen yang saya kutip dari akun TikTok. Dan kita membahas tentang Satgas Cyber Pungli dibentuk Jokowi, dibubarkan oleh Prabowo. Dan terima kasih juga pastinya buat saudara-saudara yang sudah menonton, yang sudah support aku. Terima kasih. Jangan lupa di like, berikan komentar kalian di bawah, dan please share video ini dan subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih.